Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mendaftarkan akad nikah pada user KUA. Pertama-tama masuk ke menu pencatatan nikah, lalu masuk ke menu daftar nikah. Admin akan diarahkan ke tampilan dashboard data nikah yang sudah terdaftar. Selanjutnya silakan klik daftar nikah untuk menambahkan data Catin. Setelah itu admin akan diarahkan ke dashboard atau halaman lokasi KUA dan jadwal nikah. Ada 6 halaman yang harus dilengkapi datanya. Yang pertama adalah jadwal nikah, dan yang kedua adalah menentukan lokasi pernikahan. Yang ketiga adalah data calon suami, yang keempat data calon istri, yang kelima adalah data wali, dan yang keenam adalah dokumen. Jadwal pernikahan calon pengantin atau Catin. Karena kita menggunakan user KUA, maka inputan secara otomatis akan terisi seperti pada menu provinsi, kabupaten kota, kecamatan, dan KUA. Apabila Bapak dan Ibu melihat ada tanda bintang yang berwarna merah, wajib diisi. Kali ini kita akan memilih lokasi akad nikah yang akan dilakukan. Apakah lokasi akad nikah ini akan dilakukan di kantor KUA atau di luar kantor KUA? Contohnya sekarang kita akan memilih di luar kantor KUA. Setelah itu kita akan memilih tanggal pelaksanaan akad nikah. Catatannya adalah apabila Catin melakukan pendaftaran akad nikah di bawah dari 3 bulan, maka tanggal penetapan akad nikah dapat dilakukan atau dipilih. Sebaliknya, apabila Catin melakukan pendaftaran lebih dari 3 bulan menjelang akad nikah, maka tanggal akad nikah tidak dapat dipilih atau ditetapkan dalam sistem SIMKA. Lihat contoh pada video. Jika pemilihan tanggal akad nikah kurang dari 10 hari dari pendaftaran, maka operator wajib memasukkan nomor surat dispensasi kecamatan yang disertakan oleh Catin. Dan apabila pendaftaran Catin lebih dari 10 hari, maka tidak perlu menyertakan nomor surat dispensasi dari kecamatan. Lanjut, di sini kita akan memilih tanggal akad nikah dan menentukan jam akad nikah. Setelah menentukan jam akad nikah, klik tombol selanjutnya untuk masuk pada halaman kedua, yaitu menentukan lokasi akad nikah. Berikut ini adalah tampilan dashboard atau halaman lokasi akad nikah. Terdapat dua inputan dalam halaman ini. Yang pertama adalah desa atau kelurahan, dan yang kedua adalah alamat atau lokasi akad nikah. Selanjutnya, silakan melakukan pengisian data sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Setelah itu, di bagian bawah halaman terdapat salah satu pilihan menu checklist. Apabila menu checklist ini dipilih, maka Catin yang menikah di luar kantor KUA tidak dikenakan biaya atau bebas biaya pernikahan dengan syarat mengupload surat keterangan tidak mampu. Setelah melakukan pengisian data, silakan klik tombol selanjutnya untuk menuju ke halaman berikutnya. Berikut ini adalah tampilan dashboard atau halaman calon suami. Jika yang menikah adalah warga negara asing, maka pada bagian negara asal dan nomor paspor wajib disertakan. Lihat pada video. Jika calon suami adalah WNI, kita hanya memasukkan data NIK-nya saja, tanpa negara asal dan nomor paspor. Setelah melakukan pengisian NIK, klik tombol cek NIK SIMKA. Tombol ini gunanya adalah untuk melakukan pengecekan apabila NIK Anda sudah terdaftar dalam sistem SIMKA atau belum. Jika sudah terdaftar, maka akan secara otomatis terisi pada bagian tanggal lahir dan umur.
Lihat pada video. Jika NIK Anda belum terdaftar dalam sistem SIMKA, maka pada bagian tanggal lahir dan umur, silakan lakukan pengisian secara manual. Setelah itu, lakukan pengisian data sesuai dengan format yang ada pada SIMKA. Pada bagian pekerjaan, apabila pilihan pekerjaan tidak ada dalam list, silakan pilih pekerjaan lainnya, lalu berikan keterangan pada kolom jika pekerjaan lainnya. Pada bagian upload foto, bagian ini adalah bagian opsional. Jika Catin melampirkan foto, silahkan lakukan penguploadan. Dan jika Catin belum menyerahkan foto, bisa dilewatkan. Setelah itu, silahkan klik tombol selanjutnya. Perhatikan pada video. Berikut adalah tampilan form atau halaman ayah suami. Silakan lakukan pengisian form sesuai dengan informasi data yang diminta. Catatan, jika pada status keberadaan tidak diketahui atau meninggal, operator dapat mengisi namanya saja. Tetapi jika status masih ada, silakan lengkapi data diri sesuai yang tertera pada form. Setelah melakukan pengisian data, klik tombol selanjutnya untuk menuju ke halaman berikutnya. Berikut adalah tampilan dashboard atau halaman ibu suami. Prosesnya sama seperti pada form atau halaman ayah suami. Silakan lakukan pengisian data seperti sebelumnya. Setelah melakukan pengisian data ibu suami, klik tombol selanjutnya untuk beralih pada halaman berikutnya. Data calon istri. Berikut ini adalah tampilan dashboard atau halaman calon istri. Proses ini sama seperti pada poin 3, data calon suami. Lakukan langkah-langkah pengisian data dengan proses yang sama seperti pada poin 3, data calon suami. Setelah melakukan pengisian data, klik tombol selanjutnya untuk menuju ke halaman berikutnya. Berikut ini adalah tampilan halaman form data ayah istri. Proses ini sama seperti pada form ayah suami. Lakukan hal yang sama.
Setelah melakukan pengisian data, klik tombol selanjutnya untuk menuju ke halaman berikutnya. Berikut ini adalah tampilan halaman atau form data ibu istri. Proses penginputan data sama seperti pada proses halaman form ibu suami. Setelah melakukan pengisian data, klik tombol selanjutnya untuk menuju ke halaman berikutnya. Berikut ini adalah tampilan halaman atau form data wali nikah. Apabila status wali nikah masih ada, maka nasab yang kita pilih. Setelah itu, pada hubungan wali, kita pilih ayah kandung. Maka beberapa data akan secara otomatis terisi. Dan untuk pada nama ayah wali serta nomor HP silakan diinput. Dan bagaimana jika status wali nikah sudah meninggal? Maka pada bagian hubungan wali silakan pilih berdasarkan list yang sudah ada untuk pengganti ayah kandung calon istri. Dan jika masih tidak ada dari list atau keluarga, maka pada bagian status wali nikah kita pilih hakim. Maka akan secara otomatis terisi data diri dari kepala KUA. Setelah itu, pilih sebab atau alasan wali hakim. Pilih list yang paling sesuai dengan Catin. Berhubung sebelumnya pengisian data wali nikah masih ada, maka kita lanjut dengan status ayah kandung. Setelah melakukan pengisian data, klik tombol selanjutnya untuk menuju ke halaman berikutnya. Data dokumen. Berikut ini adalah dashboard data dokumen, di mana dokumen yang bertanda checklist biru adalah dokumen yang harus dibawa atau disertakan ketika calon pengantin datang ke kantor KUA. Setelah itu, pada bagian bawah dashboard ada menu checklist. Silahkan checklist dan dibaca disclaimer atau notnya terlebih dahulu. Setelah itu, klik tombol simpan. Akan muncul menu pop-up untuk info nomor pendaftaran. Jika Anda ingin mencetak bukti pendaftaran nikah, maka klik tombol print. Ini adalah hasil cetak bukti pendaftaran nikah. Silahkan di-download atau di-print. Jika sudah selesai, klik tombol keluar. Data yang sudah kita input tadi akan muncul di data table yang ada di dalam menu daftar nikah. Demikian tutorial pendaftaran akad nikah pada user KUA. Terima kasih.